Wanita itu hidup kembali ke hari ketika dia harus memilih calon suami untuk pernikahan politik. Hal pertama yang dilakukannya adalah melepaskan 3 sahabat masa kecilnya. Saat mengatakan hal itu, ayahnya langsung terkejut. Lalu gadis itu menyatakan bahwa dia ingin memilih keluarga Sheng sebagai pasangan pernikahannya, karena dia ingat dengan jelas bahwa di kehidupan sebelumnya, pria itu akhirnya menjadi orang terkaya di dunia. Jika harus memilih pasangan, maka dia akan memilih yang memberikan manfaat maksimal. Namun pilihan gadis itu membuat ayahnya bingung, karena 4 keluarga mereka adalah keluarga kaya dan berkuasa di wilayah selatan. Gadis itu satu-satunya putri dari keluarga kuat ini, dan 3 keluarga lainnya bersaing untuk menikah dengannya. Ayahnya pikir pilihan mereka adalah yang terbaik. Tapi mereka tidak tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, gadis itu menikah dengan 3 pria. Namun dalam setiap hubungan itu, dia selalu berkorban demi wanita licik yang menyebabkan kematian tragisnya. Pertama, dia mati saat mencoba menyelamatkan wanita itu dalam kecelakaan mobil. Kedua, dia jatuh dari tebing saat mencoba mengambil bunga untuk wanita itu. Ketiga, meski hidup damai dengan suaminya, pada saat meninggal, pikirannya masih tertuju pada wanita licik itu. Setelah mendengar semua ini, gadis itu benar-benar kecewa dan merasa bahwa dirinya selalu kalah dibanding wanita licik itu. Mungkin Tuhan juga kasihan padanya, jadi memberinya kesempatan untuk memilih lagi. Ketika dia membuka mata lagi, dia sudah kembali ke hari ketika harus memilih pasangan. Dengan pengalaman pahit itu, dia tak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Tanpa ragu, dia memilih untuk meninggalkan 3 sahabatnya yang menyakitinya. Ibunya pun menghormati keputusannya, dan ayahnya sudah menghubungi keluarga Sheng. Pernikahan dijadwalkan hanya 7 hari lagi. Mendengar itu, hatinya akhirnya tenang. Lalu dia mulai membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka. Di saat itulah dia melihat unggahan media sosial si wanita licik. Gadis itu sadar bahwa ketiga sahabatnya selalu berada di sekitarnya. Dengan hati hancur, dia mengambil cincin pertunangan yang diberikan oleh 3 keluarga itu, lalu menghubungi kurir untuk mengirim barang-barang itu kepada mereka masing-masing dalam waktu 7 hari. 3 orang itu masih tidak tahu apa-apa, bahkan masih menjaga wanita licik itu dengan penuh perhatian. Mereka juga berjanji bahwa tidak peduli siapa yang dipilih sebagai pasangan, mereka akan menerimanya tanpa protes, agar wanita licik itu tidak terluka. Setelah pulang, gadis itu menerima surat pernikahan dari keluarga Sheng. Orang tuanya telah menyiapkan ruang pesta untuk merayakan ulang tahunnya, dengan niat mengumumkan kabar baik pernikahan. Namun saat wanita licik tahu, dia marah sekali. Dan memang benar, pada hari ulang tahun gadis itu, wanita licik mulai menggunakan trik liciknya. Dia memutar video di depan umum, mengaku tidak bisa melupakan perhatian ketiga pria itu, dan mengatakan bahwa jika mereka menikah dengan gadis itu, dia akan merasa seperti diterkam pisau. Dia bahkan mengancam akan bunuh diri dari gedung tinggi untuk memaksa mereka menyerah. Mendengar itu, gadis itu langsung menjadi sasaran amarah semua orang. Ia buru-buru menjelaskan bahwa pasangan pernikahannya bukan salah satu dari 3 orang itu, melainkan putra keluarga Sheng dari kota utara. Tak lama kemudian, dia menyelesaikan persiapan dan menghapus kontak ketiganya. 7 hari kemudian, ketiga sahabatnya menerima kembali surat pertunangan yang dikembalikan. Mereka senang dan merasa yakin bahwa gadis itu pasti masih mencintai mereka. Tapi begitu tahu bahwa surat mereka juga dikembalikan, mereka terkejut. Mereka pikir gadis itu tidak punya pilihan selain mereka, dan mengira ini hanya sikap anak-anak yang sedang marah. Unduh Daily Short, tonton lebih banyak konten menarik.